Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya akan menyampaikan mata kuliah pengantar untuk Islamic Entrepreneurship. Ini identitas mata kuliahnya, bobotnya 2 SKS. Nama saya, nomor induk dosen nasional, ini kontak dan emailnya. Untuk teaching metodologi seperti biasa, kuliah biasa, lecturing, kemudian ada diskusi, ada penugasan individu ataupun kelompok, ada case study. Aspek penilaiannya kehadiran 15%, tugas 25%, kemudian komposisi UTS itu bobotnya 25% dan UAS adalah 35%. Untuk buku referensi, ada 4 buku yang saya rekomendasi untuk dimiliki. Pertama adalah bukunya Nana Herdiana Abdurrahman. Judul bukunya Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan. Penerbitnya Pustaka Setia tahun 2013. Buku yang kedua adalah buku dari Oni Sahroni dan Adi Warman Azwar Karim, Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam, Sintesis Fikih dan Ekonomi, Raja Wali Press tahun 2015. Kemudian buku yang ketiga Bukhari Almah. Judul bukunya Manajemen Bisnis Syariah, Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer, Alfabeta tahun 2014. Yang terakhir buku Afadur Rahman, Muhammad sebagai seorang pedagang, Yayasan Suwarna Bumi tahun 97. Ini buku lama ya. Sama dengan mata kuliah lembaga syariah, dari 4 buku yang saya rekomendasi, wajib minimal kawan-kawan punya 1 ya. Silahkan dipilih bukunya mana yang dimiliki, minimal 1 harus punya. Baik, untuk materi perkuliahannya kita akan mulai dari kewirausahaan Islami, dari definisi, kemudian pentingnya kewirausahaan Islam, tujuan berwirausaha, proses dalam berwirausaha, syarat menjadi wirausahawan dan perbedaan antara wirausahaan dan bisnis. Kemudian pembahasan yang kedua tentang merubah mindset ya, atau pola pikir. Dari konsep pola pikir, macam-macam pola pikir, merubah pola pikir dalam agama Islam. Kemudian pembahasan berikutnya tentang motivasi berwirausaha, konsep motivasi, alasan motivasi berwirausaha, dan motivasi wirausaha zaman Rasulullah SAW. Pembahasan yang kelima mengenai menumbuhkan ide berwirausaha, konsep menumbuhkan ide berwirausaha, sumber-sumber ide baru, metode untuk menghasilkan ide baru. Kemudian pembahasan yang keenam mengenal dan membaca pasar ya, pengertian pasar, segmentasi pasar, dan strategi pasar. Pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang penentuan produk, pengertian penentuan produk, langkah-langkah dalam menentukan produk, klasifikasi produk, dan teori produksi dalam Islam. Pertemuan ke-8-nya UTS, pertemuan ke-9-nya manajemen keuangan, konsep manajemen keuangan dan pengelolaan keuangan, fungsi manajemen keuangan, langkah-langkah pencatatan keuangan, dan istilah-istilah manajemen keuangan. Pertemuan ke-10 kita akan masuk pada pembahasan perencanaan bisnis atau bisnis plan ya. Nanti kawan-kawan akan membuat proposal bisnis ya, atau bisnis plan. Dan pertemuan ke-11 kita akan bahas tentang kewirausahaan Rasulullah SAW. Kita nanti akan bicara sejarah bagaimana konsep dan berwirausahanya Nabi ya. Kemudian bagaimana Rasulullah membangun bisnis dan rahasia bisnis Nabi ya. Pertemuan selanjutnya tentang etika bisnis, konsep etika bisnis, pendekatan dasar merumuskan tata cara etika bisnis, dan etika bisnis ala Nabi, ala Rasulullah SAW. Pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang strategi bisnis,
dari mulai konsep strategi bisnis, tahapan utama strategi bisnis yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir nanti kita akan ada simulasi usaha ya, melakukan praktek usaha. Yang sebenarnya kalian kemarin sudah ya di KKUKAM itu, tapi nanti kita akan coba kalau memungkinkan bagaimana nanti mekanisme untuk praktek simulasi bisnisnya. Dan terakhir nanti UAS. Saya kira itu yang bisa disampaikan terkait mata kuliah pengantar Islamic Entrepreneurship. Seperti biasa saya memohon kepada kawan-kawan mahasiswa sebelum nanti masuk ke materi kuliah kita di pertemuan kedua, kawan-kawan semua sudah memiliki buku referensi ya. Dari 4 buku yang saya rekomendasi untuk dimiliki, itu yang diwajibkan adalah 1. Silahkan dipilih buku yang mana yang dirasa bagus untuk dimiliki. Lebih bagus 4-4-nya ya, tapi kalau tidak memungkinkan ya minimal 1. Baik, itu yang bisa disampaikan untuk mata kuliah pengantar ini. Wa'alaikum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.